pada jamaah yang ingin mendapatkan kajian dialog ini bisa mendapatkan sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA beserta segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Yang kami hormati para asatidz, para guru, Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal, serta pemirsa Istiqlal TV dimanapun Anda berada. Dan Alhamdulillah kita pada kajian dialog zuhur ini kedatangan tamu, beliau seorang ulama dari Mesir. Beliau Al-Mukarram Dr. Fathullah, yang insya Allah sebelum kajian ini beliau akan memberikan sedikit pengantar. Dialog zuhur kali ini akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Bukhari Shalih At-Tahiri Al-CMA, membahas kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Pembahasan hari ini tentang Adabul Muta'allim. Dan sebelum dimulai, mari kita awali dulu dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak pengajian dialog zuhur siang ini. Beliau narasumber kita dan juga ada ulama dari Mesir. Kepada guru kita, falyatafaddal mashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Istiqlal, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita punya tamu yang mulia, yaitu Syekh Dr. Fathullah Muhammad Fathullah. Beliau adalah utusan Al-Azhar Asy-Syarif Kairo Mesir yang saat ini bertugas di Universitas Islam Negeri Jakarta. Beliau hadir di sini, kita akan ambil manfaat untuk menyampaikan tausiah pendek. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan manfaat yang banyak dari beliau. Ayyuhas sadah wa sayyidat al-a'izza, nahnu al-an amamana ad-dhaif al-kabir al-karim Al-Syekh Dr. Fathullah Muhammad Fathullah min Mab'usil Azhar Asy-Syarif, wa hadratuhu al-an fi muhimmatihi fi Jami'ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah Jakarta, wa sawfa nantafi' min hadzal liqa' wa nawaddu an nasma' min hadratih
at-tausiyah al-kalimah au kulaimat yang fauna insyaallah yuqawi taqwana wa yu'ammiq imanana insyaallah. Wa nahnu al-an ma'ana adhanun saghiyah insyaallah. Falyatafaddal ad-doktor Muhammad Fathullah falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi nuran wa hidayatan wa rahmatan lil alamin. Salatan daimatan ma dara fis samai falak wa ma sabbaha fil malakuti malak wa ba'du. Hal tutarjim ba'da saya anuhi kalimat فضيلة الإمام وهو في ختام صلاته دعا رب العالمين أن يدخلنا دار السلام بسلام. Imam tadi dalam doanya setelah melakukan sholat zuhur itu mendoakan kepada kita untuk kita bisa selamat dari satu dar ke dar lain, dari satu kehidupan berikutnya. وهذا دعاء جميل وشائع ومشهور في دولة إندونيسيا. Dan ini adalah doa yang sangat masyhur, yang syai'un, yang merambah ke seluruh rakyat Indonesia. ودار السلام هي الجنة. Dan Darussalam itu artinya adalah surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, mengundang kita ke surganya. Limadza summiyat al-jannah bidaris salami? Kenapa surga itu diberi nama Darussalam? Lianna man yadkhuluha yaslamu min al-alami والهموم والأوجاع ومن كل شيء كان يؤذيه في الدنيا. Karena siapa saja yang masuk ke surga itu akan selamat dari segala rasa tidak nyaman, rasa kegelisahan dan rasa sakit. فندعو الله أن يجمعنا جميعا في دار السلام. Maka kami berdoa untuk bisa mengumpulkan kita semua di surganya nanti. Allahumma amin. نعيش الآن لحظات طيبات في شهر ربيع الأول في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saat ini kita hidup dalam kecintaan. Pada bulan Rabiul Awal kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سأذكر موقفا واحدا. Saya akan sebutkan satu sikap saja. مرض رسول الله يوما فذهب إليه أبو بكر الصديق يعوده ويزوره. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menjenguknya. لما رأى أبو بكر حبيبه رسول الله مريضا تأثر فمرض هو الآخر. Ketika Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, maka saat itu juga Abu Bakar menderita sakit. عاد أبو بكر إلى بيته ورقد مريضا. فلما شفي رسول الله ذهب ليعود ويزور أبا بكر. Maka ketika Abu Bakar pulang ke rumah, beliau sakit, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjunginya.
دخل رسول الله بيت أبي بكر وأشرقت أنوار النبوة وتنزلت الرحمات والبركات في بيت الصديق بزيارة الحبيب محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نور على نور، أينما حل حل النور. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Abu Bakar. Saat itu rumah Abu Bakar telah menjadi terang oleh kedatangan Nabi, juga oleh rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga melingkupi seluruh rumah Abu Bakar. Nazara Abu Bakr ila anwarin nubuwati tushriqu wa tatala'la'u fi baitihi فشفي من ساعته بنظره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika Abu Bakar melihat adanya cahaya yang terang di rumahnya karena kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu juga Abu Bakar sembuh dari sakitnya. فقال أبو بكر بيتين من الشعر يصور فيهما هذه المشاعر الإنسانية الراقية، فقال: مرض الحبيب فعدته فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فعادني فشفيت من نظري إليه. Maka saat itu Abu Bakar secara langsung membuat satu syair yang bunyinya Maridal habibu fa'udtuhu ay zurtuhu. Maridal habibu fa'udtuhu. Jadi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, Nabi menjenguk, Abu Bakar menjenguknya. Dan Mbak Dia, Famaridtu min asafi alaihi ay min huzni. maka ketika aku sakit, kata Abu Bakar, ketika aku sakit karena kesedihanku terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit, syufiyal habibu fa'adani ay zarani. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Abu Bakar. Fashufitu min nazari ilaihi. Maka aku pun sembuh karena melihat, memandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم شفاء وذكره بركة ورحمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Melihat, memandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa syifaun, yang menyembuhkan dan mendapatkan barokah yang banyak dari beliau. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada astagfin, akra kitab kamamar. Bapak sekalian, saya akan melanjutkan membaca kitab Bidayatul Hidayah seperti yang biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Bidayatul Hidayah, yang mana pada siang hari ini kita sampai pada pembahasan adabul muta'allim, yaitu etika seorang murid, seorang santri, seorang belajar, atau orang yang belajar di depan gurunya. Ada etikanya. Yang minggu lalu kita sudah bahas etika seorang yang alim, yang mengajarkan. Yang mengajarkan juga punya etika-etika, diantaranya harus bersikap baik dengan murid. Walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang susah, mesti dijawab dengan etika yang baik. Maka kali ini kita akan teruskan dengan membahas adabul muta'allim atau etika orang-orang yang belajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fi daraini. Amin. Wa idza kunta muta'alliman, jika engkau adalah seorang yang muta'allim, yang sedang belajar. Kalau belajar berarti ada gurunya, ya. Nah, bagaimana etika kita terhadap guru kita? Nah, disebutkan di sini. Fa adabul muta'allim al-mazkur ma'al alimi, ada etika yang mesti dimiliki oleh orang yang sedang belajar terhadap gurunya. Ayyabdahu bitahiyyatin wa bisalam. Kalau ketemu itu murid atau yang belajar atau santri, itu yang mendahului dengan salam. Jangan menunggu gurunya, ya. Ketemu tahu ada gurunya, harus dimulai dengan at-tahiyyah wa bisalam. At-tahiyyah artinya penghormatan, dan bisalam dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau seandainya muridnya tidak mengatakan, gurunya yang akan memberi salam. Dan itu jangan kedahuluan gurunya memberi salam, ya, maka muridnya lah yang harus memberi salam duluan. Kenapa? Karena itu termasuk etika. Kalau kita seorang murid ingin mengambil ilmu dari seorang guru, kita harus punya etika. Supaya guru itu ikhlas, ya. Guru itu supaya memberikan ilmunya itu ikhlas, tidak ada dongkol-dongkolnya gitu ya. Sehingga ilmu yang kita terima pun ilmu yang baik dan mendapat keberkahan. Wa ayyuqilla baina yadayhi al-kalam. Kita dengan guru kita itu jangan so akrab. So akrab, kemudian duduk bareng, ngobrol bareng. Itu bukan etika seorang murid. Kita harus mengagungkan seorang guru. Wa ayyuqilla baina yadayhi al-kalam. Jangan kita ngajak ngomong yang tidak penting. Ngobrol sana sini kayak seperti kawan. Kalau ada pertanyaan ditanyakan dengan baik, ya, dengan penuh kesopanan, dengan penuh penghormatan terhadap gurunya. Jangan kemudian sok akrab, gurunya dirangkul misalnya. Nah, bukan, ini bukan adab, bukan etika seorang murid. Maka kita harus hormati guru, dan kita posisikan guru itu adalah orang yang terhormat. Wala yatakallama ma lam yas'aluhu ustadzu. Jangan ngomong dengan gurunya hal-hal yang tidak penting, yang gurunya tidak menanyakan. Cerita tetangganya, cerita. Kalau tidak ditanyakan, ini dalam rangka kita menghormati guru, ya. Jadi intinya kita adalah memposisikan guru sebagaimana mestinya, dan kita sebagai murid itu mengambil posisi yang lebih rendah, ya. Kita meninggikan guru kita, kita hormati guru kita. Wala yas'ala ustadahu awalan. Juga di sini dikatakan jangan bertanya dulu. Tadi salam, setelah murid memberikan penghormatan, salam, biasanya di guru akan nanya, apa kabar? Bagaimana? Ya. Kalau gurunya tidak menanyakan begitu, mungkin dia lagi sibuk. Jangan mendahului pertanyaan. Ya, seorang murid jangan mendahului pertanyaan. Setelah gurunya membuka satu pembicaraan, dijawab, ya. Dijawab. Jadi supaya gurunya tidak ada haraj. Ya, haraj itu apa? Tidak nyaman. Ya, tidak nyaman karena kita banyak ngomong, gitu ya. Di depan gurunya kita banyak ngomong itu. Kemudian yang tidak penting, kalau ngomongnya yang penting, oke lah gitu ya. Ya. Wala yaqulu fi mu'aradati qawlihi qala fulanun khilafa ma qulta. Juga dengan guru kita jangan sampai menyampaikan sesuatu yang mu'arid, yang berlawanan dengan guru. Misalnya, oh saya mendengar, misalnya ini ada menyampaikan satu tausiah, kemudian ada di antara muridnya, saya kemarin dengar dari ustadz ini tidak begitu. Namanya mu'arid, melawan. Tidak boleh seperti itu, ya. Kenapa? Kalau
Kadang-kadang satu ustadz ke ustadz lain itu punya pendapat yang berbeda. Tapi jangan dikonfrontir di depan umum. Karena itu bisa jadi menjatuhkan gurunya di depan umum. Maka ini etika yang tidak baik. Bisa diselesaikan dengan baik di luar itu, ya. Wala yaqula fi mu'aradati qawlihi qala fulanun khilafa ma qulta. Si Ustadz Fulan itu beda dengan pendapat Anda, gitu ya, dengan gurunya. Wala yushira alaihi bi khilafi ra'yih. Atau juga jangan kemudian mendebat. Kita menunjukkan satu pendapat lain yang berbeda. Karena biasanya seorang yang alim itu tahu bahwa ada pendapat ini biasa. Ulama itu biasa berbeda pendapat. Karena itu kita punya 4 mazhab yang masyhur, ya. Mazhab fikih itu sebenarnya mazhab fikih itu banyak sekali, tapi yang masyhur itu 4. Ya kan? Ada siapa? Hambali yang paling terakhir, ya, ada Syafi'i, ada Hanafi. Masing-masing beliau itu punya pendapat dan punya hujjahnya, punya argumentasinya. Maka kita punya etika. Mungkin ustadz sekarang juga ada beda pendapat. Tapi yang pendapat ini itu adalah ngambil dalil yang ini, pendapat ini ngambil dalil yang ini. Kadang semuanya benar. Tidak mesti beda pendapat itu kemudian satunya salah. Maka bagaimana kita bisa memposisikan itu? Jadi kita tetap hormati pendapat orang lain yang beda, ya. Asal pendapat yang beda itu tidak keterlaluan bedanya, misalnya menghalalkan yang haram, itu pasti, ya. Artinya ada pendapat qaulul ulama. Fayara annahu a'lamu bis-shawabi min ustadzihi. Jadi menyampaikan sesuatu yang kemudian menunjukkan dirinya itu lebih hebat dari gurunya. Mendebat, dia mengungkapkan pendapat yang banyak sekali. Jadi seolah-olah gurunya ini di bawah dia ilmunya. Nah, ini termasuk etika yang tidak boleh. Wala yusara jalisahu fi majlisihi. Juga satu etika juga, misalnya beliau tadi menyampaikan, beliau guru kita, kemudian bapak-bapak malah bertanyanya ke saya gitu, seolah menyampaikan beliau, padahal beliau ini guru utamanya. Maka ketika orang yang ada di sampingnya, kalau kita mau bertanya, bertanyalah kepada beliau, jangan kepada misalnya saya di sini. Karena kenapa? Karena itu akan melukai. Kok yang ditanya bukan guru awalnya, guru pertamanya gitu, ya. Yang ditanya malah justru yang lain gitu. Wala yusara jalisahu fi majlisi. Wala yaltafita fihi ilal jawanib. Bal yajlisa mutriqan sakinan mutaaddiban ka'annahu fis shalah. Ya. Kalau kita di depan guru sedang ngaji, duduklah yang baik. Jangan duduk gelisah. Duduk kadang ke depan, kadang menghadap ke sana, kadang, ya. Padahal di sini malah lebih parah lagi dikatakan bal yajlisa mutriqan. Mutriqan itu artinya apa? Menundukkan kepala. Ya. Tapi ini kalau biasanya kalau di Arab itu memang namanya halaqah diniyah itu murid tidak jauh-jauh seperti ini. Murid itu mendekat. Tapi kalau di sini mah agak susah gitu kan. Mendekat dan benar-benar fokus kepada gurunya. Jadi tidak kemudian santai-santai ngobrol dengan yang lain sementara gurunya menjelaskan. Enggak. Itu di sana, ya. Kalau di sini memang kita pingin sebenarnya seperti itu, tapi nampaknya masih sulit kita terapkan seperti itu. Wala yukthira alaihi 'inda malalatihi. Kalau kita melihat
Kadang-kadang namanya guru juga kadang-kadang kan sedang perasaannya tidak nyaman ya. Guru kita gelisah misalnya. Jangan kemudian kita banyak-banyak ngomong bareng. Mungkin beliau pingin istidzan, pingin pamit, ya kita beri. Ya, jangan kita paksa untuk duduk sama kita. Wa idza qama lahu. Kalau guru kita ini berdiri, kita berdiri menghormatinya. Dan ini apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wala yatba'uhu bi kalamihi wa su'alihi. Jadi ya, pokoknya dengan guru itu kita harus andap asor ya. Kita jaga kesopanan kita, jangan sampai kita banyak ngomong sehingga omongan-omongan kita justru guru kita menjadi dhaif, menjadi tersinggung atau ada sesuatu yang tidak diterima, yang tidak bisa diterima gitu. Wala yas'aluhu fi taratihi ila ayyablugha ila manzilihi. Kita, nah ini juga penting ini. Ketika kita menemani guru kita pulang, ini menurut Imam Al-Ghazali, itu jangan kita dalam sepanjang jalan menemani guru itu bertanya mulu. Sehingga guru kita ini kayak diinterogasi gitu ya. Jadi biarkan guru kita pulang dengan tenang, kita antar sampai ke rumahnya. Kalau sampai ke rumah kelihatan situasinya bagus, boleh bertanya. Gitu. Jangan bertanya di jalan. Karena biasa ini guru-guru, ini kan kitab dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang sufi, ya. Seorang yang sufi, jadi sangat menjaga etika, ya. Seorang yang wara'. Orang yang wara' itu kalau dalam berjalan saja, misalnya tidak berani pandangannya kemana-mana gitu. Beliau kalau jalan ya sudah jalan, apalagi jalan sambil makan, tidak mungkin. Itu jalan sambil ngobrol ketawa-ketawa, tidak mungkin. Itu seorang yang wara' yang seperti itu. Wala yusi'adhanna bihi fi af'alin zahiruha munkaratun indahu. Dan jangan suudzon dengan guru. Nah, kadang-kadang kita mungkin melihat sikap guru kok begini, aneh bagi kita. Tapi aneh bagi kita itu karena kita tidak tahu sebabnya. Ada istilah dalam bahasa Arab itu apa? Idza urifa sabab batala al-ajab. Sahih hakata. Masal Misri Arabi. Masal Misri Arabi. Misri Arabi. Ini ungkapan orang Mesir Arab gitu ya. Itu idza urifa sabab batala al-ajab. Kadang kita melihat situasi itu aneh bagi kita karena kita tidak tahu sebabnya. Setelah kita tahu sebabnya, kita akan jawab, oh begitu. Ya. Maka kita jangan kemudian gampang menuduh suudzon, berprasangka jelek pada seseorang yang menurut kita aneh, kecuali kita tahu sebabnya. Nah, kalau sudah tahu sebabnya kok masih aneh, bolehlah itu, ya kan? Artinya, oh begini, diambil kesimpulan. Tapi kalau belum tahu sebabnya jangan, karena sesuatu itu dengan sebabnya. Kalau kita belum tahu sebabnya, ya bisa saja suatu itu aneh. Seorang, misalnya, bolak-balik ke gereja, dikira ibadah di gereja, ternyata dia kerja di gereja. Ya, seorang muslim tapi bolak-balik ke gereja, ternyata dia kerja di sana. Ada juga di sini, di depan kita juga ada di katedral ini juga ada seorang karyawan-karyawan itu muslim, mereka udah biasa ke sana. Ya. Saya dapat cerita dari humasnya katedral bahwa mereka di sana dihormati. Ya muslim, kalau puasa juga dikasih buka puasa. Seperti itu. Dari itulah hubungan kita yang sangat baik ya. Seorang muslim di sana, kerja di sana, juga mereka dibiarkan puasa di bulan puasa. Itulah kira-kira kita tidak boleh suudzon, terutama kepada guru, meskipun aneh, dan karena
suudzon itu biasanya tanpa kita mengetahui sebabnya. Fahuwa a'lamu wa liyadhkur 'inda dzalika qaula Musa li Khadiri alaihi wassalatu wassalam akhraqtaha litughriqa ahlaha. Ini Imam Al-Ghazali menjelaskan pada kita ketika Nabi Khidir dengan Nabi Musa, ya, ketika naik perahu bareng, perahu itu oleh Nabi Khidir dilubangi sehingga rusak. Perahu itu akhirnya tenggelam. Nabi Musa kan bingung, bagaimana orang naik perahu bareng, perahunya dilubangi. Bagi yang tidak tahu ilmunya, pasti aneh lah. Ya. Nah, ini pertanyaan Nabi Musa ini termasuk yang tidak boleh ditiru oleh kita. Ya. Karena ketika ditanya kenapa dilubangin, ternyata Nabi Khidir tahu bahwa di seberang sana, di jauhan sana itu ada seorang raja yang akan merampas semua perahu yang lewat. Kalau perahu itu tidak dilubangi, maka dia akan lewat ke sana dan akan dirampas oleh raja itu. Maka ketika perahu itu baru mau jalan dilubangin, dia nggak jadi jalan. Maka selamat. Ya. Nabi Musa kan dalam soal Al-Kahfi itu selalu bertanya, ketika datang ke rumah warga, kemudian minta air, tidak dikasih, tapi ternyata rumah itu yang temboknya mau roboh malah dibetulkan oleh Nabi Khidir. Kenapa begitu? Ternyata sebabnya adalah karena anak ini anak orang soleh, yang mana orang tuanya sudah meninggal, anak yatim, dan di bawah tembok itu ternyata ada harta karun yang disimpan oleh orang tuanya. Kalau tembok itu roboh, maka masyarakat akan tahu bahwa di bawahnya ada simpanan. Padahal anaknya masih kecil, ya, belum waktunya. Maka dibetulkan dulu supaya tidak diketahui oleh tetangga-tetangganya, sehingga simpanan itu aman. Nah, itulah kira-kira. Wa kaunuhu mukhtian fi inkarihi i'timadan 'ala zahir. Jadi kita yang tidak tahu ilmunya itu kan hanya melihat zahirnya saja. Oh, zahirnya itu aneh. Tapi kalau yang tahu, yang ilmunya sudah tinggi, oh karena ini. Itu contohnya seperti contoh ketika Nabi Musa menemani Nabi Khidir. Demikian Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita pada siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka an ashabi rasulillahi ajma'in hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' minna wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'al sabahana sabahas salihin wa lisanana lisanadz dzakirin wa qulubana qulubal khashi'in wa nas'aluka khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadar wa khaira ma jara bihil qalam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan terakhir kita akan minta doa dari Syekh Dr. Fathullah Mahdudullah. Fadhal tad'aulana. Tad'aulana insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u al-Maula azza wa jalla أن يجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وأن يرزق أهله من الخيرات والثمرات. أدعو الله عز وجل أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وأن يجمعنا مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنته
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.